Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua di pagi hari ini? Langsung berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Di pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti dan merenungkan firman-Mu serta melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini perenungan firman Tuhan kita dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah adik-adik, di dalam sejarah kehidupan manusia, kisah penyalipan Tuhan Yesus Kristus adalah kejadian yang sungguh luar biasa dan penting di dalam kehidupan kita semua. Nah adik-adik, kita ini telah ditebus ya oleh darah Kristus dari cara hidup kita yang lama yang sia-sia. Nah sebenarnya adik-adik, manusia diciptakan pada awalnya untuk memuliakan Tuhan. Dalam rancangan yang semula, hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan adik-adik, tetapi karena dosa maka kita menjadi serakah, menjadi sombong, dan dosa merusak segala rancangan Allah. Nah adik-adik, tetapi lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita beroleh kemenangan dan kita beroleh kehidupan yang diperbaharui oleh Kristus, dan Dia menang mengalahkan maut adik-adik. Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus hidup dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Nah adik-adik, kita belajar nih pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar hidup yang memuliakan Tuhan bersama dengan Lauseika. Hal yang pertama, sikap yang rendah hati. Dan hari ini kita mau belajar, yaitu hal yang kedua adalah hidup dalam pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, gimana sih Lause maksudnya hidup dalam pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus? Nah adik-adik, artinya pikiran dan perasaan Yesus itu berbicara tentang bagaimana Yesus dengan semua yang Dia miliki, dengan maha segalanya, dengan memiliki kemuliaan di surga, tetapi tidak mempertahankan itu semua adik-adik. Tuhan mau datang ke dunia ini meninggalkan kemuliaannya yang ada di surga agar kemuliaan Bapa yang tampak lewat dirinya sebagai manusia untuk menebus kita semua adik-adik. Kalau kita membaca Alkitab dan kita melihat bagaimana Kristus telah melakukan apa yang ada di hidupnya sepanjang Tuhan Yesus ada di bumi ini, kita melihat itu semua bukan cuma hanya dilihat, hanya kita tahu saja Tuhan Yesus telah melakukan mujizat, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa, Tuhan Yesus tidak pernah balas dendam. Bukan hanya kita melihat dan membacanya saja ya adik-adik, tetapi kita juga harus menjalankan apa yang telah Tuhan Yesus jalankan selama di dunia ini. Nah adik-adik, apa yang telah Kristus jalani? Yaitu yang kita tahu, jalan salib, jalan penderitaan adik-adik. Kristus rela meninggalkan surga yang mulia, tempat Dia bertata, mengosongkan dirinya, artinya tidak membawa kemuliaannya itu untuk di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus mengosongkan dirinya datang ke dunia ini supaya rencana Allah tergenapi di dalam kehidupannya.
Nah, adik-adik, supaya kita semua beroleh keselamatan, adik-adik semua, Lause dan seluruh umat manusia. Maka hari ini kita belajar Tuhan Yesus hidup memuliakan Bapa yang ada di surga dengan memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Kita mau juga memuliakan Bapa yang ada di surga. Artinya, pikiran, perasaan kita harus terhubung satu sama lain. Harus sama, yaitu di dalam pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus Kristus, adik-adik, yaitu yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Bapa yang ada di surga. Jika masih memiliki pikiran yang dikuasai oleh kedagingan, oleh hawa nafsu dan keinginan diri sendiri, maka jangan harap kita dapat memuliakan Bapa yang ada di surga, adik-adik. Mengambil rupa seorang hamba, itulah yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini, adik-adik. Dia melayani, dia juga mengasihi orang-orang lain, rela berkorban. Dan adik-adik, kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus menyalipkan kedagingan, keinginan kita yang kuat sebagai manusia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita akan mampu mengerti dan semakin percaya dan juga peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, adik-adik. Di dalam persekutuan dengan orang lain juga, adik-adik, baik keluarga dan orang tua, seperti kita juga dapat, seperti Tuhan Yesus tidak pernah mempersalahkan orang lain. Kita juga harus demikian ya adik-adik. Di dalam kehidupan kita akan terus diisi oleh firman Tuhan dan dituntun oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus punya tekad yang kuat deh. Kita harus punya tekad yang kuat deh untuk hal ini dan untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup dengan pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus, agar kita sebagai anak-anak yang sudah percaya, yang sudah mengenal dan mengikut Tuhan, terus dapat memuliakan Bapa yang ada di surga. Mari kita bersatu dalam doa, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk merenungan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua dalam aktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.